Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang materi kecerdasan emosi atau EQ. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadan Abdullah sebagai moderator dan sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang apa saja komponen-komponen utama EQ dan bagaimana fungsinya. Baik, saya Sri Alia Putri ya, pemateri pertama akan membahas konsep kecerdasan emosional menurut Golden Delman. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Asriani sebagai pemateri terakhir yang akan membahas bagaimana implementasi kecerdasan emosi dapat diterapkan dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosi pada siswa. Baik, saya pemateri pertama akan membahas aspek kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Nah, dalam teori Daniel Goleman menyebutkan bahwa kecerdasan emosi terdiri dari 5 aspek penting, yaitu yang pertama kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini berkaitan dengan kemampuan anak mengenali dan memahami perasaan yang dialaminya. Nah, contohnya itu saat anak lagi marah atau emosi, nah dia itu bisa mengomentari dirinya kalau dia lagi marah atau emosi. Yang kedua itu pengelola diri. Nah, pengelola diri ini adalah bagaimana seorang anak memikirkan maksudnya supaya tidak merugikan diri sendiri. Nah, yang ketiga itu motivasi. Nah, motivasi ini adalah dorongan internal yang membuat anak tetap semangat. Nah, contohnya itu saat ada anak yang belum puas dengan pemahaman suatu materi dan dia berusaha lebih keras untuk mempelajari dan memahami materi tersebut. Nah, yang keempat itu empati. Nah, empati ini berkaitan dengan kemampuan memahami perasaan orang lain. Nah, contohnya itu saat kita melihat teman kita yang lagi berusaha, yang lagi kesusahan, kita berusaha untuk membantunya. Nah, itu termasuk empati. Nah, yang kelima itu keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini adalah keahlian seseorang menjalin komunikasi, bekerja sama, serta membangun hubungan positif dengan teman sebaya maupun orang yang lebih dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama EQ dan fungsinya. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri pribadi, termasuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan nilai-nilai pribadi. Adapun fungsinya yaitu untuk mengetahui emosi pribadi serta dampaknya terhadap pikiran dan perilaku. Adapun yang kedua yaitu pengaturan diri atau self-regulation, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif, dorongan impulsif, dan tetap tenang dengan situasi sulit. Adapun fungsinya yaitu untuk mengelola emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, dan frustasi agar tidak merusak hubungan dan keputusan. Adapun yang ketiga yaitu motivasi atau motivation, yaitu dorongan internal untuk mencapai tujuan dan bukan semata-mata karena imbalan eksternal. Adapun fungsinya yaitu untuk memberikan dorongan internal untuk mencapai tujuan, ketekunan, dan komitmen terhadap nilai-nilai pribadi. Adapun yang keempat yaitu empati atau empathy, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain serta merespon dengan tepat. Adapun fungsinya yaitu untuk memahami dan merasakan emosi orang lain serta merespon dengan tepat untuk kebutuhan emosional mereka. Adapun yang kelima yaitu keterampilan sosial atau social skills, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial yang sehat dan produktif. Adapun fungsinya yaitu untuk membangun dan menjaga hubungan sosial, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam tim.
guys, jadi saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas dua rumusan masalah dari makalah kami, yaitu pertama, bagaimana sih implementasi kecerdasan emosi dapat diterapkan dalam pembelajaran? Nah, jadi teman-teman, kecerdasan emosional atau EQ itu penting sekali dalam pembelajaran. Kenapa? Karena EQ bukan soal prestasi ya akademik saja, tetapi juga soal bagaimana siswa bisa termotivasi, punya karakter yang kuat, dan membuat suasana kelas itu jadi lebih nyaman. Nah, misalnya, menurut Ahmad Zaid Sarloto, siswa yang bisa mengelola emosinya biasa lebih fokus, lebih tahan tekanan, dan bisa kerjasama dengan baik. Tetapi bukan hanya siswa saja yang harus memiliki EQ yang tinggi, tetapi juga guru harus memiliki EQ yang tinggi. Seperti kata Muyasa, guru yang mempunyai EQ yang tinggi bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga bisa jadi fasilitator yang bijak, mampu mengelola konflik dan jadi contoh buat siswanya. Nah, C.A. Sribudimingsi juga bilang kalau kondisi emosional itu berpengaruh langsung pada cara siswa belajar. Jadi, kalau guru paham karakter emosional siswanya, mereka bisa pilih metode belajar yang lebih pas dan bikin siswa percaya diri. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosional atau EQ pada sisi perkembangan kecerdasan emosional atau EQ di sekolah sangat penting, apalagi di sekolah dasar, karena bukan hanya mendukung prestasi akademik saja, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter anak. Menurut Zainuddin dan Nugraha, EQ erat kaitannya dengan pendidikan karakter, karena anak yang bisa mengelola emosinya cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mudah bekerja sama. Nah, Daniel Goleman juga menyebutkan ada 5 aspek utama EQ, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Nah, yang dimana semuanya ini bisa dilatih lewat kegiatan sederhana di sekolah seperti kerja kelompok, pembiasaan sikap positif, sampai menuliskan jurnal tentang perasaan. Nah, di sini peran guru juga sangat besar sebagai teladan emosional, karena anak SD banyak belajar lewat meniru. Bahkan EQ idealnya itu dikembangkan seiring dengan kecerdasan spiritual, supaya anak tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga matang secara emosional dan punya landasan moral yang kuat. Mungkin itu saja paparan materi dari kami. Semoga dengan adanya paparan materi ini kita bisa mengetahui kecerdasan emosional atau EQ dan teori-teori kecerdasan emosional dari Daniel Goleman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya datang dari Tuhan semata. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.